Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hans Christian Yogi Dinata dengan NPM 61621011011 dan dengan video ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal teori peluang yaitu nomor 3.1.18. Selamat menonton. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah soalnya, yaitu 3.1.18. Dan dari soal ini kita dapat lihat bahwa ada banyaknya N ikan di dalam danau. Kemudian selanjutnya ada T banyaknya ikan yang telah ditangkap, diberi tanda, dan kemudian dilepaskan kembali. Selanjutnya ada bilangan bulat positif R, di mana ikan akan terus ditangkap hingga ikan ke R yang telah diberi tanda tertangkap. Dan di soal ini telah diberitahu bahwa variabel Y ini adalah menyatakan banyaknya ikan yang tertangkap namun tidak diberi tanda. Maka dari dua kalimat ini, yaitu kalimat ini dan juga kalimat terakhir, kita dapat tarik kesimpulan bahwa orang ini itu akan terus memancing hingga ikan ke R ini tertangkap. Dan dari definisi Y, yaitu banyaknya ikan yang tertangkap namun tidak diberi tanda, hingga ikan ke R ditangkap, maka kita dapat simpulkan bahwa Y ini dia akan berdistribusi negatif binomial. Dengan parameter negatif binomial yaitu R, P. Di mana R ini menandakan bilangan bulat positif tadi, yaitu ikan ke R, ikan keberapa, dan P ini adalah peluang menangkap ikan yang telah diberi tanda. Oke, maka untuk yang A ini kita dapat tulis Y berdistribusi negatif binomial dengan parameternya itu R, P. Kemudian dari soal kita ketahui bahwa ada banyaknya T ikan yang telah diberi tanda dan ada banyaknya N ikan di dalam danau. Maka peluang untuk mendapatkan ikan yang telah diberi tanda dan di dalam danau jelas, yaitu T per N. Dengan syarat N itu tidak boleh 0. Karena kita telah ketahui bahwa P itu adalah peluang menangkap ikan yang telah diberi tanda, maka kita dapat substitusikan rumus ini ke distribusi kita. Maka distribusi kita menjadi Y yang berdistribusi negatif binomial dengan parameternya itu R, T per N. Kita substitusikan agar semua variabel dalam distribusi ini adalah variabel-variabel yang diketahui di soal, yaitu N, T, dan juga R, dan Y. Oke, maka setelah mengetahui distribusi ini dan juga parameternya, 3.1.18a telah terjawab. Selanjutnya yang B. Yang B kita ditanya ekspektasi Y dan juga variansi Y. Oke, untuk suatu variabel yang berdistribusi negatif binomial, ekspektasinya tuh, misal X berdistribusi binomial, maka ekspektasinya tuh R dikali 1 dikurangin P, dibagi P. Maka jika kita substitusikan variabel dari soal ke rumus ini, kita mendapatkan ekspektasi Y, karena variabel yang berdistribusinya itu Y, dengan R dikali 1 dikurangin, karena kita tahu tadi P-nya itu T per N, yaitu peluang menangkap ikan yang telah diberi tanda, maka kita dapat substitusikan jadi T per N dibagi T per N. Karena suatu fungsi ini dibagi dengan pecahan, maka kita dapat kalikan dengan kebalikan pecahannya. Jadi R dikali 1 dikurangin T per N dikali N per T. Jika kita kali masuk, maka kita dapatkan R itu dikalikan
N per T dikurangin 1. Jika kita lihat semua variabel di sini itu sudah variabel dari soal, yaitu R, N, dan juga T. Maka kita dapat simpulkan bahwa ini adalah rumus ekspektasi Y. Oke, baik. Setelah mendapat ekspektasi Y, kita juga ditanya variansi Y. Maka untuk variansi Y, kita telah pelajari sebelumnya di kelas bahwa variansi suatu variabel yang berdistribusi negatif binomial memiliki rumus R dikali 1 dikurangin P dibagi P kuadrat. Maka jika kita substitusikan informasi dari soal, kita dapatkan variansi Y itu sama dengan R dikali 1 dikurangin peluang tadinya itu T per N, maka jadi 1 dikurangin T dibagi N dibagi T per N di kuadrat. Oke, lalu kita sama seperti sebelumnya, kita tinggal kali ke atas atau kali kebalikan dari bawahnya, jadi dikali N kuadrat dibagi T kuadrat. Jika kita kali masuk, maka kita dapat R itu sama dengan N kuadrat dibagi T kuadrat. Dikurangin karena ini dapat dicoret, jadinya N per T. Oke, baik. Ini masih dapat disederhanakan, jadinya kita dapat R itu dikali N per T dikalikan N per T dikurangin 1. Jika kita lihat, semua variabel di sini juga sudah termasuk variabel-variabel dari soal, yaitu R, N, dan juga T. Maka dapat kita simpulkan bahwa inilah rumus variansi Y-nya. Oke, setelah mengetahui rumus variansi Y dan juga ekspektasi dari Y, maka soal 3.1.18 yang B telah terjawab. Oleh sebab itu, penjelasan saya berhenti di sini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dan juga mohon maaf jika tulisan saya masih kurang baik. Sekian dan terima kasih.